Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita akan melanjutkan petualangan kita di Cisras ya gamers ya, untuk mengejar Tier Master. Dan kali ini saya akan share ke kalian combo yang sebenarnya sudah pernah saya share, tapi cara build yang kali itu agak sedikit berbeda ya dari sebelumnya ya. Oke, bisa kalian lihat langsung. Untuk lawan botnya kita skip saja guys, langsung ke level 3 aja. Ini kombonya itu Cyborg Sorcerer ya. Kalau kalian lihat video aku yang dari awal tuh memang sudah ada Cyborg Sorcerer. Cuman kali ini yang berbeda adalah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan mungkin bintang 3-nya sedikit ya, dan ini bintang 3-nya lumayan banyak gamers. Dan kalau aku mau pilih combo Cyborg Sorcerer, atau aku main combo Sorcerer lah, patokan pertama aku tuh adalah di early game aku dapat si Flame Color. Itu aja sih. Kalau First Lotus sih mungkin sudah banyak ya, sudah sering dapetin gitu loh. Cuman kalau di match di bawah 10 dapat Flame Color, itu kemungkinan besar aku bakal main Sorcerer gitu. Karena Flame Color itu menurut aku sih salah satu hero terpenting di Sorcerer ya, baik dari awal sampai terakhir gitu. Nah, ini juga di match kali ini, di pertandingan kali ini juga, nah aku dapatnya di early game gitu. Kenapa pada akhirnya aku mutusin buat untuk buat combo ini ya, Cyborg Sorcerer ya guys ya. Kita langsung ke matchnya aja. Dan ini juga termasuk aku hoki banget ya gitu ya. Dapat Cyborg bintang 2 di awal, dapat Bulbul bintang 2 di awal, sama Miss Supersonic bintang 2 di awal gitu tuh. Hampir win streak tanpa terkalahkan, tapi di late game akhirnya kalah satu kali ya. Tapi overall sih aku sih combo ini bagus banget dan worth it banget buat kalian cobain gitu loh. Kalau misalnya kalian di awal-awal sudah keluar ada Miss Supersonic, kemudian ada Iron Fist gitu kan, dan yang paling penting sih kalian dapat Flame Color ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada Flame Colornya. Di ronde kelima saya dapat Flame Color, makanya oh saya udah tahu nih pasti ini bakal ke Sorcerer nih. Padahal Flame Color itu kan termasuk hero yang lumayan mahal ya. Dia satu hero-nya makan 3 kristal gitu. Nah, kalau begitu dia muncul di early, kemungkinan besar kalian ngebintang 3 ini tuh udah sangat besar. Plus ada Frost Lotus juga gitu. Frost Lotus kan, dan di ronde ke-6 sudah jadi bintang 2 gamers. Jadi memang udah terlihat sekali bahwa ini uh, harus pakai combo Cyborg Sorcerer. Bulbulnya tetap aku pakai, karena kalau kita di early game kalian cuma makainya cuma Sorcerer aja, pertahanan kalian tidak akan terlalu kuat, dan di bench juga tidak ada hero yang level 2. Makanya kenapa aku tetap pakai si Bulbul ya. Lumayan sih aku pakai, lumayan lama sih. Kemudian next. Oke gamers, jadi kita sudah memasuki round ke-7. Nah, buat kalian yang masih bingung nih pengen buat combo apa dari awal, seperti yang udah yang aku bilang, awal-awal tuh kita ikutin aja apa-apa yang diberikan sama dari Cisrasnya ya, hero-hero apa yang diberikan di awal. Jangan roll di awal dulu, kecuali butuh-butuh banget. Misalnya kayak kalian udah bawah banget nih, udah di bawah 70 atau di bawah 60, dan kalian sama sekali belum ada hero level 2, itu baru kita ngeroll ya. Tapi kalau misalnya kalian kayak gini nih, tanpa ngeroll pun sudah dapat bintang 2, jadi sebaiknya kalian tidak roll gitu. Nah, dari combo-combo dari hero-hero yang sudah bintang 2 itulah baru kalian pelan-pelan yang memutuskan untuk buat hero apa gitu. Makanya penting banget buat kalian itu selalu belajar untuk buat combo-combo yang unik. Nggak apa-apa awal-awalnya kalian belajar buat kombonya ternyata
Tusun gitu kan, peringkat 8 atau peringkat 7, menurut aku sih itu tidak ada masalah ya, namanya kita belajar kan. Yang terpenting kita tahu nih cara ngebuildnya, oh ternyata cara buildnya seperti ini gitu. Dan kalian juga harus sering-sering lihat para youtuber ya, karena para youtuber yang sudah lumayan lama itu biasa ngebuildnya bagus, ngejelasinnya bagus gitu kan. Jadi kalian belajar dari itu gamers. Baru nanti seiring berjalannya waktu, pengalaman kalian dalam bermain, kalian pasti bakal dapat, udah bakal paham lah, ternyata oh gue dikasihnya ini nih gitu, gue dikasih sama Tencentnya ini, ya udahlah gue putusin untuk main hero ini gitu kan. Kalau kalian lihat video-video aku yang sebelumnya, pasti kalian juga inilah sudah mulai paham ya gitu ya, cara bermainnya aku tuh seperti apa gitu loh. Kayak video sebelumnya kan ada juga yang aku awal-awalnya mainnya dua undead gitu kan, yang pakai calamity tapi ujungnya calamity ku buang gitu, dan pada akhirnya juga bisa champion juga gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita main di solo klasik ya, kalau aku kan mainnya selalu solo klasik ya, jadi kita ngelawan 8 orang yang bener-bener semuanya pengen menang gitu loh. Apalagi di tier Queen ya, di tier Queen ke atas. Di awal season inilah, jangan bilang tier Queen lah, ada yang di kuda juga memang udah kuat banget ya, udah jago banget. Itu tuh semuanya punya combo-combo yang unik menurut aku tuh, punya cara-cara untuk buat combo yang di luar pikiran kita lah istilahnya, di luar pemahaman kita atau pengalaman kita dalam bermain game ini lah. Oh ternyata combo ini bisa dipakai gitu loh. Kadang aku kan pasti kalau combo-combo yang belum pernah aku lihat, aku record, aku ambil videonya dan aku pelajarin, ternyata dia ngebuildnya dari awalnya seperti itu gitu. Dan aku juga harap para teman-teman yang main game ini tidak bosan ya main game ini ya. Ya kalau kita cuma mainnya combo cuma satu-satu gitu aja. Saya sih banyak juga sih aku lihat sih. Ada yang mainnya human sorcerer ya, pokoknya tiap kali dia main pakai human sorcerer aja. Ya nggak jelek sih sebenarnya sih. Cuman kalau aku pribadi ya, kalau ngelakuin hal yang sama berulang-ulang pasti bakal cepet bosan kalau aku ya. Cuma kalau orang lain sih kita nggak tahu. Mungkin bagi dia itu bukan hal yang membosankan gitu ya. Dan selamanya dia bisa menang, menurut aku sih tidak ada masalah sih. Atau misalnya dia bisa ikut turnamen gitu dan juara gitu kan dengan combo itu, menurut aku no problem. Intinya sih kita kalau main di solo klasik itu harus bisa champion sih. Beda ya kalau kita main di solo klasik sama di squad sama di duo ya, karena kita tidak bisa bergantung sama orang lain di solo klasik. Kita salah di awal, udah sampai di belakang-belakangnya bakal bakal kacau banget gitu, dan bakal tusun, bakal kalah kalah cepet. Tapi kalau di awal kita sudah buildnya bagus, kemungkinan untuk juara juga sangat-sangat besar ya. Oke, ini sudah memasuki ronde ke-13. Saya nggak, walaupun punya kristal yang banyak dan bisa naik ke 7 ya, saya nggak mau buru-buru naik ke 7. Kenapa? Karena Miss Supersonic saya kan udah ada 2 nih, bintang 2 nih. Jadi saya harus bintang 3-in dulu Miss Supersonic sama si Iron Fist-nya gitu kan. Sama si ini Frost Lotus-nya gitu. Jadi aku nggak mau terburu-buru harus ke 7 gitu loh. Aku sih nggak ngincar perfect darahnya 100 sih. Intinya aku sih yang penting bisa champion aja lah, udah seneng banget lah. Udah oke banget sih menurut aku sih. Oke. Kemudian kalau kalian biasanya lihat di YouTube lain kan ada namanya strategi transisi ya. Jadi di awalnya kita build apa, di pertengahan kita ganti ganti combo ya. Itu sih bisa juga dijadiin strategi, tapi untuk pemula saya sangat tidak merekomendasikan strategi seperti itu ya. Karena kalau kalian mau transisi, kalian benar-benar tuh butuh banget yang namanya pengalaman gamers. Karena kalau transisinya gagal, udah kacau. Bukan kacau lagi sih. Bisa dijamin kalian pasti tusun lah. Kalau transisi itu bener-bener udah buat pro players kalau menurut aku pribadi ya. Karena kan
kita ngebuang hero-hero yang udah jadi, yang udah bintang 2 kita buang, terus kita ngambil hero-hero baru gitu kan, yang belum tentu bintang 2 kan gitu. Apalagi kalau yang transisinya signifikan ya. Tapi kalau kalian lihat video-video aku yang sebelumnya sih, ada beberapa sih yang aku buat videonya itu transisinya itu lumayan signifikan, dari yang kombonya nggak jelas jadi Goblin ya, Goblin, Dragon sama Assassin ya. Saya push dulu sampai 9 baru aku ganti semuanya. Itu bisa aku lakuin juga kalau misalnya kalian memperhatikannya secara detail di video itu aku tuh udah menyiapkan duluan gitu loh yang diperlukan untuk transisi itu gitu. Jadi tidak langsung memulainya dari nol juga gitu. Jadi aku kumpulin sedikit-sedikit, kayak Hawk Rider-nya sudah ada, Voodoo-nya juga sudah ada gitu loh. Venom-nya juga mulai kumpulin sedikit-sedikit gitu. Makanya aku bilang kalau mau transisi itu kalian benar-benar harus punya pengalaman lah buat melakukan transisi itu gitu. Oke, ini sudah ronde ke-16 dan aku sementara masih di perfect edarannya ya, masih 100 ya. Nah, ini aku rollnya lumayan banyak habis, sisa kristalnya aku sisa 20 ya, kalian lihat ya. Karena aku harus pastiin si Mr. Supersonicnya bintang 3 sama si Frost Lotusnya bintang 3 biar benchnya nggak full. Sedangkan kalian lihat nih, si Iron Fist-nya belum bintang 3 ya. Jadi aku karena sudah lumayan banyak habis, aku nggak ngeroll lagi, mulai ngumpulin mana lagi. Karena kalau menurut aku sih untuk combo seperti ini sih udah kuat banget ya. Mr. Supersonicnya bintang 3, Frost Lotus bintang 3, Storm Color-nya bintang 2 aja udah oke banget sih. Ditambah lagi ada Lightbringer ya. Jadi sangat-sangat kuat lah. Kecuali kita ketemu assassin yang udah pada bintang 2 juga, pasti habis sayanya. Tapi aku lihat sih ini assassinnya masih pada bintang 1 sih, nggak ada assassin yang, mungkin ada satu doang nih yang di atas, si Stinger bintang 2. Bukan si Stinger sih, si Lilith bintang 2 assassinnya. Stinger itu banyak ngambil Stinger ya, masih pada bintang 1 gitu guys. Jadi penting juga pada saat kalian buat build, kalian ngebuild combo, kalian memperhatikan lawan-lawan kalian gitu ya. Karena sangat berpengaruh sekali kalau di formasi sih. Kalian lihat nih, ini pada bintang 2. Bionic Ninja-nya bintang 2, Lilith-nya bintang 2, sama ininya bintang 1, Stingernya. Tapi aku nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena aku punya ini nih, Mr. Supersonic nih. Jadi aku memang full untuk item semua tuh ke dia. Jadi item buku sama item spellband-nya itu aku fullkan ke dia biar dia nge-skill terus dan nge-stun terus gitu guys. Ini kita next-kan aja. Makanya kenapa aku nggak terlalu khawatir. Cuman kalau misalnya mereka sudah ada yang bintang 3, ini pasti aku rapatin sih. Sudah pasti. Di ronde 21 aku dapat sih Dr. Molly. Jadi kita kalau untuk mau buat cyborg itu Dr. Molly wajib banget punya. Nah, begitu sudah punya Dr. Molly, kita naik ke 8 dan memang sudah diharuskan ya untuk 6 cyborg gitu loh. Karena kalau tanpa 6 cyborg menurut aku sih percuma aja. Walaupun kalian sorcerernya, mending human sorcerer ya daripada cyborg sorcerer gitu kalau misalnya kita cyborgnya nggak 6 gitu. Karena dia nggak ada physical defense-nya, nggak bagus. Oke, aku di sini juga udah mulai nabung lagi ya. Lihat kalian udah mulai pada bintang 2. Cuman untungnya si Head Reaper ini masih bintang 1 guys. Jadi masih belum terlalu sakit lah. Masih menang. Dan sekali lagi, ini Supersonic saya tuh selalu yang paling oke lah. Kalian lihat damage-nya udah paling tinggi. Lebih ke stun sih kalau menurut aku sih, sama penyelesaian akhirnya tuh di dia semua. Kita langsung ke match-nya aja. Nah, di ronde 23 aku udah mulai rapatin. Ini aku taruh di paling pojok ini, takut ada yang pakai gluton gitu. Tapi setelah saya cek ternyata nggak ada juga yang pakai gluton ya.
Kalau nggak ada yang pakai gluten sih nggak perlu lah kita taruh, karena kan sayang banget ya sosial kita ditarik jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Observasi lawan itu juga penting juga guys. Nah setelah aku lihat di sini ternyata yang tersisa itu nggak ada yang pakai gluten gitu. Ya udah makanya di nextnya aku langsung, oh ini masih, karena aku belum sadar juga sih, karena kan di early game tadi ada yang pakai gluten kan, tapi sepertinya udah kalah duluan. Dia masih pakai bis ya. Bis sih sebenarnya masih oke banget guys untuk bis summoner itu sebenarnya masih bisa dipakai dan masih oke. Cuman mungkin kalian harus kombinasikan sama ini ya, sama humannya 6 lah, setidaknya ada 6 lah. Ini kita skip aja lawan bot. Nah karena aku sudah tahu nggak ada gluten, ini yang keluarkan nih ground smashernya nih, jadi ya si Frost Lotusnya aku naik ke 9 biar bisa masukin light bringernya. Oke jadi sudah 6 cyborg dan 4 sorcerer. Dia stingernya sudah level 2 tapi masih kurang kuat juga dia, karena saya ada drone-nya. Drone-nya tebal banget loh di sini loh. Bisa lihat ini, walaupun dia 27 untuk defense-nya, tapi aku item attack-nya aku kasih ke dia semua. Oke, drone 28. Dia Bionic Ninja-nya sudah level 3 guys. Nanti aku kalah nih sama dia nih. Kalah 1 kali sama dia. Oh. Oke. Lawan Hunter, kalau Hunternya ini Hunter sekarang wajib banget pakai Cerberus ya, gamers ya. Kalau nggak ada Cerberus kurang menggigit aja lah kalau menurut gue lah. Jadi kalau kalian main Hunter wajib dipakein Cerberus. Cuman kalian juga harus lihat ya, karena kan Hunter kan meta ya sekarang ya. Jadi banyak banget yang milih Hunter. Jadi kalian lihat kalau misalnya saingannya terlalu baik, aku yakin nggak bakal ada yang jadi. Untuk Cerberusnya atau mungkin untuk Head Reaper-nya bisa bintang 3 atau eh, apa namanya Berserker-nya bintang 3 gitu. Nah, di sini aku kalah nih gamers. Padahal aku udah lihat ya, secara value aku jauh lebih tinggi gitu loh. Aku 81 dia 35 tapi aku kalah gamers. Karena dia ya, nah Lilithnya juga udah bintang 3. Jadi memang kalau assassin itu memang ini ya, counternya sorcerer banget gitu ya. Ini kita next kan aja. Kalau udah punya 2 hero yang bintang 3 sih, wah udah pasti ini ya. Karena aku dapat drone-nya satu lagi, aku maksimalkan kristalnya aku untuk naik ke level 10. Jadi aku punya satu hero lebih plus uh, aku maksimalkan satu hero lebih plus bintang 2 gitu loh. Cyborg yang bintang 2. Seperti ini. Ini kan cyborg bintang 2 kan. Drone gitu. Jadi memang secara defense, karena kan dia mengandalkan physical attack ya dia ya. Di kuncinya dia itu ada di assassinnya dengan physical attack-nya yang kuat banget gitu loh. Nggak lihat kan drone aku satu mati tapi selebihnya masih aman-aman aja. Nggak mampu nembus lah dia lah. Karena dia juga tidak pakai General of War. Kalau pakai General of War ketemu turtle gini pasti langsung di skill sama General of War-nya pasti langsung habis ini. Nah, di sini aku ketemu Flame Color level 3. Wah, udah yakin banget sih pasti menang sih kalau udah Flame Color level 3 ya. Jadi ya seperti itu guys ya untuk build-nya ya. Kalian lihat dulu kalau di early game
di match di round 1 sampai round 10 lah, kalian ketemu sama flame color, bisa kalian ngebuild untuk sorcerer ya, baik itu human sorcerer maupun cyborg sorcerer, tergantung ya mana yang banyak yang muncul ya. Apapun itu sih sama-sama oke sih, tinggal kalian harus bisa buat defense-nya aja. Karena sorcerer sekarang itu counternya banyak banget, bisa hunter, bisa assassin ya kan, assassin bisa dragon gitu. Jadi kalian harus punya defense yang kuat. Kalau cyborg sorcerer itu kan defense-nya semuanya udah oke ya. Cuma kalau human sorcerer, sana aku sih kalian pakainya 3 warrior aja gitu, sisanya human dan sorcerer gitu. Oke gamers, jadi seperti itu build-nya. Semoga build ini bisa ngebantu kalian untuk push rank di Cisras ya, dan jadi rekomendasi kalian juga buat ngebangun combo-combo nanti. Oke, jangan lupa juga videonya untuk kalian subscribe, like, dan kalian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu ya soal combo ini dan bisa menjadi referensi mereka juga dalam bermain di Cisras. Oke, see you next video, bye bye.